pembeca mlaku teme-teme dondong apa salah. Mau dondong atau salak bagi saya sih sama-sama enak ya pemirsa. Tapi nih kalau kita ke salah satu kabupaten di Yogyakarta, itu Kabupaten Sleman, sudah tahu dong apa pilihannya? Ya salak, karena salak Pondoh asal Turi Sleman ini terkenal sebagai salak terbaik di Indonesia, bahkan kini sudah mendunia. Makanya hari ini saya akan membahas tentang salak Pondoh dari Sleman. Dondong apa salah. Unggul, populer, dan manis. Begitulah kata yang tepat untuk menggambarkan salak asal wilayah perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini. Tak heran dari 12.000 hektar lebih lahan pertanian dan perkebunan, 20%-nya ditumbuhi tanaman bernama latin Salaka zalaca. Pernah mendengar oseng-oseng salak? Atau seafood saus salak? Sepertinya masih asing ya. Eits, tapi bukan berarti pantang untuk dicoba. Karena selain unik, bahan serta proses membuatnya juga gampang kok pemirsa. Dimulai dari oseng-oseng salak. Bahan dan caranya simpel saja. Tumis garam bersama irisan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, serta lada bubuk. Sebagai penambah aroma alami, kita pakai daun jeruk serta batang serai. Beri air, kemudian aduk hingga bumbu tercampur merata. Selanjutnya, giliran sang bintang utama. Yap, salak. Daging salak yang sudah dipotong-potong dicampur bersama bumbu. Sebagai sentuhan akhir, tambahkan kecap manis, kemudian oseng hingga bumbu meresap. Selanjutnya, seafood saus salak. Terlebih dulu kita membuat saus salaknya. Bahan dan caranya hampir sama dengan oseng salak, tapi tanpa menggunakan batang serai. Selain itu, jika oseng salak memanfaatkan potongan daging salak, pada saus salak justru menggunakan jus salak murni alias tanpa tambahan gula. Untuk ragam seafood seperti ikan dan cumi dihidangkan dengan cara dibakar. Berbeda dengan udang yang lebih nikmat jika digoreng. Alhasil, jika ikan dan cumi dipasangkan dengan saus salak, maka udang justru disajikan bersama oseng-oseng salak. Dari tampilannya sudah menggiurkan ya pemirsa. Kira-kira bagaimana rasanya ya? Ternyata walaupun sudah ada banyak bahan dan bumbu yang dicampur, tapi tetap rasa salaknya tuh nggak hilang pemirsa. Jadi mulai dari rasa manisnya maupun aromanya. Jadi kalau misalnya merasakan semua masakan yang di sini tuh lengkap banget. Mulai dari manis, pedas, asam, dan asin. Aduh, pokoknya apalagi ditambah dengan jus ini, jadi perpaduan yang sempurna. Cocok banget. Tak hanya memiliki rasa yang nikmat, perpaduan salak dan seafood ini tepat banget bagi kesehatan tubuh. Jika selama ini pemirsa menjauhi seafood karena takut akan kandungan kolesterolnya yang tinggi, maka campuran salak bisa menjadi solusi. Selain membantu diet, kandungan serat tinggi pada salak juga ampuh mengurangi kolesterol jahat. Wah, ternyata selain nikmat, salak juga kaya manfaat.
Pemirsa DS, ada yang pernah makan biji salak? Tapi beneran gak sih biji salak itu bisa dimakan? Permisi, bisa geser. Nah, Mas, ini kan ada olahan tradisional biji salak namanya. Menurut kamu biji salak itu bisa dimakan atau enggak? Tergantung pengolahannya sih. Kalau pengolahannya mungkin buat makanan bisa dimakan. Oh gitu. Tapi dari biji salak? Iya, pernah lihat baca di sebuah buku sih pengolahan biji salak tentang dibuat makanan seperti apa dan lain-lain. Kalau menurut kamu? Oh, menurut saya juga bisa. Itu bisa diolah seperti kopi. Bisa itu. Oke. Ya, bisa. Mas Erin. Kalau biji salak mungkin bisa dimasak ya, bisa diolah kembali ya. Oh, Bisa ya, soalnya dari pemasakannya bisa direbus dahulu atau dimasak seperti asinan seperti itu. Oh gitu. Oke, kalau menurut kamu? Hah? Bisa nggak? Iya mungkin bisa Mbak. Bisa ya? Ada-ada saja nih jawabannya. Yang pasti dengan teknik memasak apapun, biji salak utuh tidak bisa dimakan. Lalu bagaimana dengan olahan tradisional biji salak yang dari dulu sampai sekarang masih menjadi cemilan favorit saat berkunjung ke pasar? Faktanya kudapan yang juga ramai dijajakan saat bulan Ramadan ini tidak terbuat dari biji salak. Jadi pemirsa DS, bukan berarti biji salaknya bisa seempuk ini ya. Tapi dinamakan biji salak karena kalau dilihat nih, bentuk dan warnanya mirip banget sama biji salak. Nah Bu, kalau di sini namanya apa Bu? Candil. Candil, jadi namanya candil. Manis dan enak. Yap, biji salak atau candil ini aslinya terbuat dari campuran ubi jalar, tepung sagu, dan gula yang kemudian diguyur saus gula merah sehingga terlihat mirip dengan biji salak. Biasanya disajikan dengan saus santan atau bubur sumsum dan mutiara. Jadi kolak biji salak hanya istilah saja pemirsa. Jangan sampai nekat makan biji salak beneran ya. Jadi kalau dulu salak itu yang bisa dinikmati hanya dagingnya ya pemirsa. Bijinya sih langsung aja dibuang ke tempat sampah. Tapi sekarang nih, masyarakat sudah semakin kreatif dan mulai berinovasi untuk mengolah biji salak, yaitu menjadi minuman yang nikmat dan lezat. Seperti contohnya kopi biji salak. Wah, kira-kira seperti apa ya pembuatannya dan rasanya? Ini dia infonya. Kopi salak? Ya, tak selamanya minuman berwarna hitam pekat ini berasal dari biji kopi. Biji salak pun ternyata bisa dimanfaatkan loh. Untuk mendapatkan biji salak yang diinginkan, butuh 3 hari untuk menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Pemirsa, kalau yang udah pecah-pecah ini tandanya sudah kering sempurna ya Bu ya? Berarti tinggal disangrai aja. Tapi kira-kira ini kalau untuk dibikin kopi gimana ya? Karena kan kalau kopi kan biji-bijinya kan kecil ya Bu ya? Ini lumayan gede. Wah, berarti butuh usaha yang cukup keras untuk menjadikan kopi. Iya benar? Lumayan, iya. Oh iya benar, gampang-gampang susah. Oke, sekarang kita langsung prosesnya aja, disangrai dulu ya. Masih menggunakan cara tradisional, biji salak kering kemudian disangrai hingga berubah warna menjadi hitam. Selanjutnya masuk ke tahap penumbukan. Untuk proses yang satu ini memang dibutuhkan tenaga ekstra sekaligus kesabaran. Karena faktanya bukan perkara mudah bisa menghaluskan biji berukuran 4 kali lipat biji kopi. Setelah selesai dihaluskan, kopi yang kaya akan kandungan karbohidrat, lemak, protein, serta pati ini siap untuk dinikmati.
kalau dari aromanya ini udah kopi banget ya Pak ya. Nah kira-kira gimana nih kalau rasanya? Nggak ada bedanya sama kopi-kopi yang lain ya Pak ya. Jadi ternyata salaknya udah hilang nih. Udah nggak ada rasa salak sama sekali. Jadi udah bener-bener kopi banget. Selain kenikmatannya, sederet khasiat pun bisa kita dapatkan dari mengonsumsi kopi biji salak. Mulai dari melancarkan sistem pencernaan, mengatasi asam urat, mengobati diare, mengurangi risiko Alzheimer, hingga meningkatkan kecerdasan. Jika ingin merasakan musim panen raya, maka berkunjunglah pada pertengahan atau akhir tahun. Pemirsa bisa menemukan wajah Sleman yang penuh hamparan salak. Seperti akhir tahun 2016, Asosiasi Petani Sleman menyambut Festival Salak Pondoh dengan membagikan lebih dari 3 ton salak kualitas ekspor ke masyarakat. Selain itu, bermodalkan 1,4 ton salak serta 700 pelepah, para petani mampu menciptakan rekor baru replika elang Jawa terbesar di Indonesia. Tapi bukan berarti salak Pondoh hanya bisa dinikmati saat panen raya. Terbukti hamparan keranjang berisi tumpukan salak dapat dengan mudah ditemukan di sepanjang wilayah Sleman setiap waktu. Melangkahkan kaki menuju wilayah di lereng Gunung Merapi, disinilah ribuan hektar salak Pondoh bermukim. Siapa sangka, jika jenis salak yang dulu pertama kalinya ditanam pada tahun 1917 oleh seorang Jogoboyo dari seorang berkebangsaan Belanda, kini sudah menjelma menjadi potensi unggulan Sleman. Ya, sejak dikembangkan pada tahun 1948, kini dari total lahan seluas 2.500 hektar, setiap 200 hektarnya mampu menghasilkan 4.000 ton per tahun. Jadi kebayang dong jika musim panen raya akan ada 50.000 ton salak yang membanjiri Sleman. Tak hanya soal kuantitas, kualitas rasa salak Pondoh juga tak kalah unggul. Ya, mari. Wah, ini dia nih salak yang sudah hanum ya Pak ya? Ya. Kalau di Indonesia kan ada banyak banget salak nih Ya. Pak. Nah, kalau untuk salak Pondoh itu sendiri keunggulannya apa? Keunggulannya salak Pondoh, biarpun masih muda, itu tetap rasanya manis. Biarpun kecil, biarpun muda, kalau salak Pondoh keunggulannya manis rasanya. Nah ini yang lebih unik lagi nih pemirsa, jadi kalau salak itu mirip banget dengan durian, gak hanya dari durinya, tapi kalau misalnya kita lihat-lihat ini, jadi kalau misalnya udah agak masak, salak itu dia harus ditaliin ya Pak ya? Ya. Itu kenapa Pak? Untuk tangkainya ini supaya nggak patah. Kalau terlalu berat nanti lama-lama kalau nggak kuat tangkainya bisa patah gitu. Ini dia salah satu varietas unggul salak Pondoh, salak Pondoh Super. Salah satu kekhasannya bisa ditengok dari warna kulitnya yang identik coklat kekuningan, terutama saat sudah matang. Soal rasa sih tak perlu diragukan lagi pemirsa. Nah, ini kita coba buktikan apakah manis, semanis yang Bapak bilang. Terbukti, rasanya Manis, manis banget Ya. Pak. Dan satu lagi nih pemirsa, kalau biasanya kan kita lihat di salak itu kalau kita makan, itu masih ada sisa-sisa dalam di bijinya gitu kan yang ngegumpal Ya, gitu ya Pak, ya. namanya masir kalau kata orang sini. Ya. Kayak gula pasir, tapi ini nggak ada. Benar-benar bersih tuh lihat. Ya. Setiap tahunnya, sebanyak 360 ton salak asal Sleman ini memenuhi pasar buah di daratan Eropa. Dikenal sebagai buah tropis, salak Pondoh hanya mampu tumbuh subur di lingkungan beriklim tropis basah. Selain curah hujan tahunan, pengairan buatan juga penting bagi tumbuhan yang pengakarannya bersifat dangkal. Tak perlu khawatir salak Pondoh menjadi busuk akibat kelebihan air, karena tanaman yang kaya vitamin A ini ternyata mampu tahan terhadap genangan air.
Membahas tentang salak, Indonesia masih memiliki 3 salak lain yang tentunya tak kalah populer dibandingkan salak pondoh. Bagi yang tinggal di wilayah Sumatera, tentu tak asing lagi dengan salak Padang Sidempuan. Salak asal Sumatera Utara ini memiliki warna daging buah yang kemerahan. Rasanya pun kombinasi antara manis, masam, dan sepat. Lain lagi dengan salak asal Pulau Dewata. Salak Bali menjadi jenis salak yang paling banyak variannya. Gak tanggung-tanggung sampai 15 varian. Di antara belasan varian, salak gula pasirlah yang paling istimewa karena rasanya yang manis. Dikenal dengan barisan gedung pencakar langit, tak lantas membuat Jakarta sepi perkebunan. Terbukti dengan pertumbuhan salak condet yang menjadi ikon dari ibu kota Indonesia ini. Kultivar asli Jakarta ini dikenal dengan daging buah yang tebal dengan rasa manis bercampur kelat dan sedikit kesat. Gimana salaknya?